Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita ada di malam yang ke-9, Bapak Ibu Saudara semua teman-teman. Saya percaya setiap kita tetap antusias, bergairah, merindukan rohnya yang ajaib, rohnya yang luar biasa hadir tinggal diam di dalam setiap kita. Kita mau berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Setia terus merindukan setiap kami Tuhan. Terlebih kami Tuhan yang merindukan kehadiran roh-Mu yang ajaib. Mari mengubahkan, mari memulihkan, mari menolong setiap kami Tuhan yang letih, lesu dan berbeban berat hari-hari ini. Kami percaya kami dimenangkan oleh roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bermazmur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang ada di rumah, yang sedang bersantai, saudara yang dalam perjalanan, yang baru pulang kerja, bahkan saudara yang baru bergabung di malam hari ini, mari kita tetap antusias rindukan rohnya yang ajaib. Kita sama-sama merindukan curahan rohnya yang luar biasa turun tinggal diam atas setiap kita. Kita mau puji nama Tuhan, namanya Yesus, sahabat penolong yang setia. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan sambil bersenandung. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari semua, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi katakan, namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Lebih keras lagi, mari semua bersenandung. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saya percaya setiap kita sudah dihiburkan, sudah ditolong oleh rohnya yang ajaib. Kita mau siapkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan boleh semakin meneguhkan setiap pujian penyembahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya Yesus, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku dan hapuskan air mataku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Urapiku, sembuhkanku, sembuhkanku. Mari Roh-Mu yang ajaib tinggal atas setiap kami Tuhan. Mari Roh-Mu yang ajaib hadir atas setiap umat-Mu. Mari Roh-Mu yang ajaib terus bekerja buat setiap pribadi kami. Oh, oh,
sembah Kau Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami sembah Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Yesus. Haleluya, haleluya ya Yesus. Oh, buat hati setiap kami terus kering Tuhan, agar terus disirami oleh kebenaran firman-Mu ya Yesus. Kebenaran-Mu yang ajaib ya Yesus. Kau luar biasa, Roh-Mu yang ajaib. Oh, terus mengalir Tuhan ya Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk reli doa 10 malam di hari yang ke-9 ini Bapa. Kami hadir menghadap tahta-Mu yang kudus, bahkan umat-Mu yang akan mendengarkan berita isi hati-Mu Tuhan. Kau lawat dan Engkau urapi. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirman-Lah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ada di rumah, lambaikan tangan saudara, bukti saudara mengasihi Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa kita ada di hari ke-9 ini oleh karena ada urapan Allah di dalam diri kita. Oleh karena ada penyertaan Allah di dalam diri kita. Tanpa urapan itu, tanpa penyertaan itu, kita tidak mungkin sampai ke hari yang ke-9. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 20. Bapak Ibu yang berada di rumah, silahkan buka Android saudara atau Alkitab saudara, kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita tahu semua bahwa Allah itu adalah roh, dan roh itu adalah Allah. Dan disitulah terbentuknya sebuah pengurapan. Pengurapan itu tidak berasal dari siapapun, kecuali dari urapan roh Allah itu sendiri, saudara. Ketika saudara mengalami hal-hal yang ajaib, itu bukan urapan dari dunia ini, tetapi urapan dari Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, untuk dapat kita menerima Roh Kudus dan bekerja Roh Kudus itu leluasa di dalam diri kita, ada hal yang harus kita hancurkan di dalam diri kita. Yaitu apa itu, saudara? Kedagingan yang harus kita tundukkan. Nah, kedagingan inilah yang terkadang menghalang pekerjaan Roh Kudus leluasa di dalam diri kita. Kedagingan inilah yang seringkali kita mengabaikan bahwa kuasa itu tidak ada. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita menghancurkan, ketika kita menghilangkan kedagingan di dalam diri kita, maka urapan itu akan tercurah buat kita. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ada lagi penghalang urapan yang masuk di dalam diri kita. Ada lagi penghalang-penghalang yang mengganggu urapan itu tercurah buat diri kita. Yaitu apa, saudara? Yang pertama adalah sifat pemberontakan kita. Lalu yang kedua itulah sifat egois kita. Yang ketiga, sifat keras kepala kita.
Dan yang keempat, sifat keangkuhan kita. Bahkan sifat pemikiran seolah-olah tak butuh Tuhan di dalam diri kita, saudara. Ini hal-hal yang mengganggu bagaimana Roh Kudus itu bekerja leluasa di dalam diri kita. Yang pertama tadi, kita harus menghancurkan kedagingan kita. Dan yang kedua, kita harus menghancurkan sifat pemberontakan, egois, keras kepala, keangkuhan, dan pemikiran seolah-olah kita tak butuh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, urapan Allah akan tinggal di dalam jiwa dan pemikiran kita secara otomatis apabila kita hidup dalam ketertundukan kepada apa yang Tuhan mau. Urapan Allah akan terjadi di dalam diri kita apabila ada ketaatan di dalam diri kita apa yang Tuhan mau, saudara. Bukan hidup dalam hasrat kedagingan kita. Jadi jangan sampai kita hasrat kedagingan kita ini mendominasi di dalam hidup kita. Tetapi urapan Roh Allah itulah yang harus menjadi skala prioritas dalam hidup kita dan mendominasi hidup kita, saudara. Sehingga kita orang-orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Orang yang bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, 3 hal penting saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi, ketertundukan kita dan ketaatan kita. Ketika kita tunduk, ketika kita taat pada tuntunan, maka roh kita dengan Roh Allah itu akan selaras dengan urapan Roh Allah itu sendiri. Sehingga terciptalah damai sejahtera yang bersumber dari Bapa itu sendiri, saudara. Nah, lalu yang kedua, saudara, urapan Roh Kudus memampukan kita dengan memperlengkapi kita untuk melakukan segala hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memampukan kita melakukan sesuatu hal di dalam setiap pelayanan kita. Kita dimampukan. Kita diberi keleluasaan. Ada hubungan yang intim secara otomatis ketika urapan itu terjadi di dalam diri kita, saudara. Nah, lalu yang ketiga, saudara, ketika urapan Allah tercurah, maka siapapun kita, dimanapun kita, akan memiliki kemampuan melakukan yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Nah, makanya dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ajaib. Pekerjaan Roh Kudus itu dunia tidak bisa terima, saudara. Unik. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu hal-hal unik yang membawa kita ke alam kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan satu ayat lagi. Boleh kita buka sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah? 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Baik, ya sudah tampil. Saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu yang ada di rumah. 1 Yohanes 2 ayat 27 berbunyi seperti ini. Sebab di dalam dirimu kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam sejak dulu kita, sejak manusia diciptakan Tuhan, sumber daripada napas itu adalah napas dari Allah itu sendiri. Napas yang kita miliki hingga detik ini adalah napasnya Allah itu sendiri, saudara. Sehingga manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Tuhan, menjadi makhluk yang lebih di atas, mewakili Tuhan untuk menguasai ciptaannya di bumi ini, saudara.
kita diberi prioritas utama bahwa napas Roh Allah itu tercurah buat kita sendiri, saudara. Sehingga ada kehidupan, ada kekuatan, ada urapan, ada kemampuan di luar daripada kemampuan kita sendiri. Ada hubungan yang intim dengan Allah itu sendiri. Secara kronologis, saudara, bahwa kita tidak layak mengatakan bahwa Roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Jangan pernah kita mengatakan seperti itu. Tinggal bagaimana kita sebetulnya memproyeksikan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sejak dulu firman Tuhan katakan, sejak dulu urapan itu sudah ada. Sejak dari nenek moyang kita. Mau dipertegas lagi dengan satu ayat lagi, saudara, ya. Saya akan mundur ke belakang. Nah, ini 1 Yohanes 2 ayat 7 menulis begini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Katakan amin, saudara. Sudah lama Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Cuman kita terkadang, saudara, seringkali mengabaikan pekerjaan Roh Allah itu, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu di hari yang ke-9 ini, benar-benar kita menerima urapan Roh Allah itu sendiri di dalam setiap pribadi kita, dalam setiap keluarga kita, supaya tercipta damai sejahtera dimanapun kita berada, saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara, untuk merespon bagaimana urapan Allah boleh terjadi di dalam diri kita. Kita mau sinergi dengan Allah itu sendiri. Harus selaras apa yang kita mau dan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan yang semau gue, jangan semau Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan katakan seperti itu, bukan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, lewat Rally 2 10 malam ini, mari kita merespon apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mari kita jadikan urapan ini menjadi urapan baru. Urapan yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tetap terus antusias untuk mengikuti Rally 2 untuk malam-malam berikutnya. Dan inilah yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, kita mau merespon kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara boleh ambil posisi berlutut, saudara boleh berdiri, saudara boleh duduk. Saudara, mari kita bebaskan roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari semua yang di rumah, semua kita, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada urapan dalam hidup kami. Ada nafas Allah, ada Roh Kudus. Oh
angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kau ambil alih, oh seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu sekali lagi. Kita menyembah Tuhan. Ada pengurapan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Urapan-Mu nyata bagi kami. Dan kami mau belajar taat. Kami mau belajar hidup dalam apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, Yesus. Mari saudara yang di rumah sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri, sembah Dia. Ini bukan tontonan, ini ibadah, ini persekutuan. Mari semua menyembah. Haleluya, haleluya. Alami kuasa-Nya, alami lawatannya. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Haleluya. Terima dengan hati yang terbuka. Ada kuasa di dalam Dia, ada urapan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Kau ajaib ya Tuhan, Kau mulia ya Yesus, Sang Pembaptis Roh Kudus. Haleluya. Oh, biar pengurapan-Mu terus nyata atas hidup kami. Pengurapan-Mu terus bergerak dalam hidup kami. Oh Tuhan, pengurapan-Mu terus memimpin umat-umat-Mu di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Oh ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ajaib, ajaib Roh-Mu yang hidup, ajaib Roh-Mu yang hebat, ajaib Roh-Mu yang mulia, yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Pengurapan-Mu membaharui kami, pengurapan Roh Kudus memulihkan kami, pengurapan Roh Kudus menyegarkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dengan iman semua yang di rumah katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat, mujizat terjadi sekarang. Lagi dengan percaya, dengan iman. Di tempat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya.
doa syafaat. Nanti saya minta pemimpin doa syafaat maju ke depan. Kita siapkan hati kita terus ada di hadirat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh kami boleh mengalami kuasa dan pengurapan yang baru yang daripada Engkau. Roh Kudus terus berkuasa atas hidup kami. Dan malam hari ini, mari saudara yang ada di rumah, kita mau sama-sama bersepakat bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh keluarkan suara bersama-sama, seluruh isi rumah saudara. Kita mau berdoa khusus untuk keberadaan bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan dan wakil rakyat yang ada saat ini Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, sampai kepada seluruh staf yang ada Tuhan Yesus, sampai kepada setiap para RT dan RW yang ada. Tuhan berkati setiap para pemimpin pemerintahan kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan keutuhan NKRI juga tetap terjaga Tuhan Yesus. Setiap niat jahat, oknum-oknum yang saat ini mencoba mengganggu gugat keberadaan NKRI, kami mau ikat, kami mau tolak, kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keutuhan NKRI terus terjaga Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, mari Bapa nyatakan pertolongan-Mu di masa pandemi saat ini Tuhan Yesus. Kami terus berharap kepada Engkau terjadi pemulihan besar-besaran Tuhan atas bangsa Indonesia melalui kondisi pandemi saat ini Tuhan Yesus. Banyak setiap rakyat Indonesia mengalami kesembuhan melalui C19 ini Tuhan Yesus. Bahkan setiap tim medis yang ada Tuhan Yesus, yang sudah berjuang selama ini, Tuhan berkati mereka untuk mereka boleh mendapatkan kesehatan secara ekstra Tuhan Yesus, untuk mereka boleh menjadi tim medis yang menolong setiap warga Indonesia Tuhan Yesus yang terkena C19 Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa kesembuhan terjadi Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Demikian pula juga daerah yang belum terjangkau berita Injil Tuhan Yesus. Mari Bapa, setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan oleh Injil-Mu Tuhan Yesus, saat ini Bapa dalam surga, kami percaya Bapa dalam surga, setiap daerah pulau yang ada Tuhan Yesus, kota-kota, desa-desa yang ada, dibukakan Tuhan Yesus. Setiap kota, daerah Tuhan, provinsi, pulau yang ada Tuhan, mereka Tuhan Yesus boleh menerima Injil-Mu Tuhan Yesus, sehingga sungguh Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terjadi hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga mari saudara kita bersama-sama berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan dunia. Mari Tuhan Yesus nyatakan kesatuan hati dari setiap para pemimpin gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Setiap Tuhan para pemimpin sinodal yang ada Tuhan, mari Tuhan Yesus biar seluruh gereja-Mu di muka bumi boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang mempersembahkan jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat seluruh gereja-Mu mau bergandengan tangan, maka setiap gereja yang mengalami Tuhan aniaya dan tekanan Tuhan, kami percaya gereja-gereja ini pun mendapatkan penghiburan. Terjadi terobosan demi terobosan Tuhan Yesus. Gereja-Mu semakin dihambat akan semakin merambat Tuhan. Kami percaya akan hal itu Tuhan Yesus. Demikian pula juga Tuhan Yesus untuk pelayanan seluruh gereja Tuhan yang disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda heran terjadi bagi keberadaan seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu nyata memberkati seluruh gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Saat ini mari kita berdoa untuk keberadaan gereja Pentakosta secara khusus, bagi pucuk pimpinan dan pengurus pusat, daerah dan resort, serta pengurus gereja-gereja lokal yang ada. Tuhan, mari Bapa nyatakan hikmat marifat-Mu Tuhan kepada setiap para pemimpin gereja-Mu, gereja Pentakosta, baik di Jawa maupun di Sumatera. Bahkan Tuhan terjadi multiplikasi Tuhan, tidak hanya di Jawa dan di Sumatera Tuhan, akan terbuka juga Tuhan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Timor, semuanya terjangkau Tuhan untuk dari gereja Pentakosta ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kemuliaan-Mu nyata atas gereja Pentakosta Tuhan. Terjadi terobosan demi terobosan bagi para pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini pun mari kita berdoa bersama untuk gereja Pentakosta Antapani. Kita memberkati keberadaan Gembala Sida dan keluarga, Pendeta Binsar Sagala Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati keluarga gembala kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa pengurapan secara spesial terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Demikian pula juga pengurus gereja Tuhan
Tuhan. Mulai dari pendeta-pendeta muda Tuhan, guru Injil, pembela sidang Tuhan Yesus. Mari Bapa dalam surga, setiap keluarga-keluarga pengurus yang ada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kesehatan, kekuatan mengalir. Kuasa pengurapan secara spesial juga nyata bagi keluarga pendeta RM, keluarga PDM Desi Manjuntak Tuhan. Demikian pula juga Bapak Guru Injil Ali Yusuf Sarjiman, keluarga Bapak B Samosir Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberikan teladan yang baik bagi setiap jemaat-jemaat yang boleh dilayani Tuhan Yesus. Mengimpartasikan roh yang benar kepada setiap jemaat-jemaat yang boleh dilayani. Para pelayan dan keluarga-keluarga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus tidak terkecuali mengalami pengurapan dan kuasa yang spesial juga Tuhan Yesus. Hidup mereka Tuhan, mereka boleh berfungsi, yang suami menjadi raja, imam dan nabi, yang istri menjadi penolong Tuhan Yesus bagi suami dan anak-anak yang ada Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak yang ada, anak-anak muda yang ada, mereka boleh menghormati orang tua mereka Tuhan Yesus. Sehingga seluruh kehidupan para pelayan-pelayan-Mu di Gereja Pentakosta Antapani sungguh menjadi pelayan-pelayan yang memberikan teladan yang baik bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh dilayani. Wadah-wadah dan bidang-bidang pelayanan yang ada juga Tuhan berkati Tuhan. Meskipun saat ini di masa pandemi belum semua wadah-wadah pelayanan yang berjalan, tapi kami percaya setiap komsel-komsel yang sudah berjalan, Komsel Trust, Komsel Bright Tuhan Yesus, kami percaya urapan-Mu turun, kuasa-Mu turun, penyertaan-Mu turun Tuhan. Dan kemudian Tuhan, komsel-komsel ini boleh bermultiplikasi Tuhan Yesus. Demikian pula juga komsel umum, komsel pemuda remaja, baptisan air juga Tuhan Yesus. Sabtu tanggal 22 Mei Tuhan Yesus, nyatakan anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang menyerahkan dirinya Tuhan untuk dibaptis Tuhan Yesus. Mari Bapa dalam surga, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan prabaptisan kepada setiap anak-anak muda ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak-anak muda ini Tuhan, mereka boleh menangkap Tuhan dengan benar Tuhan Yesus, makna sesungguhnya untuk mereka menerima baptisan air Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian pula juga ibadah hari Pentakosta Minggu tanggal 23 Mei dengan 3 sesi Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu turun, kuasa-Mu turun, tanda-tanda ajaib terjadi, mukjizat Allah nyata Tuhan melalui ibadah hari Pentakosta tersebut Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan Tuhan melalui ibadah tersebut Tuhan Yesus. Terjadi Tuhan pengurapan kuasa Roh Kudus limpah Tuhan Yesus, mengalir api-Mu Tuhan melalui Tuhan ibadah hari Pentakosta tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang berdaulat dan berkuasa untuk menyatakan kehendak-Mu bagi setiap doa syafaat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari saudara, kita naikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan melalui Bapak Gembala. Saudara, mari angkat kedua tangan saudara lebih kepala saudara. Tujukan hatimu kepada Dia sang sumber berkat itu. Diberkatilah pribadimu, keluargamu, pekerjaan tanganmu, apa yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil, karena semua mempermuliakan Tuhan dan kita jadi saluran berkat. Anak-anak muda, diberkatilah sekolah, kuliahmu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh perjalanan hidup kita diberkati Tuhan untuk membawa kita kepada kedewasaan iman. Kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan, penghiburan, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah ada di hari yang ke-9 dan kita akan kembali lagi bersekutu, berdoa, terus mengalami kuasa Roh Kudus besok di jam yang sama, di hari yang terakhir, hari yang ke-10. Tetap kuat, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.